Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Guys, seorang wanita tega menghabisi suami dan anak tirinya dengan menyewa eksekutor bayaran agar bisa menguasai harta sang suami dan juga demi melunasi hutang-hutangnya. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Aulia Kesuma, wanita kelahiran 1974 yang bekerja sebagai koordinator keuangan di sebuah perusahaan. Aulia merupakan lulusan dari Universitas Saint Mary's Jakarta jurusan sekretaris. Diketahui, Aulia pernah menikah dan memiliki seorang putra bernama Giovanni Kelvin. Sayangnya, pernikahannya harus kandas di tengah jalan. Keduanya berpisah dan sang anak memilih untuk tinggal bersama dengan ibunya Aulia. Hari demi hari, Aulia lalui bersama dengan sang buah hati. Namun seiring berjalannya waktu, Aulia merasa dirinya butuh sosok seorang lelaki sebagai pendamping hidupnya. Hingga pada suatu hari, melalui aplikasi online, Aulia berkenalan dengan pria bernama Edi Chandra Purnama alias Pupung Sadili berusia 54 tahun. Sama seperti Aulia, Pupung juga pernah menikah dan memiliki seorang putra bernama M. Adi Pradana alias Dana berusia 24 tahun. Dari perkenalan itu, keduanya timbul rasa cinta. Hingga akhirnya pada 5 Juni 2011, Aulia dan Pupung memutuskan untuk menikah. Lalu pada bulan Maret 2015, lahirlah seorang anak perempuan buah hati Aulia dan Pupung. Sejak menikah, keluarga baru Aulia dan Pupung ini berjalan dengan baik. Mereka hidup dengan bahagia, hingga suatu ketika, Aulia memiliki hutang di bank sebesar 9,5 miliar, 7 miliar di Bank Danamon, 2,5 miliar di Bank BRI, dan kartu kredit sebesar 500 juta. Sehingga seluruh hutang Aulia sebesar 10 miliar. Dari hutang tersebut, setiap bulannya Aulia diharuskan membayar angsuran senilai 200 juta rupiah. Diketahui, uang itu ia gunakan untuk membangun bisnis rumah makan. Sayangnya, bisnis yang ia bangun itu tidak berjalan dengan baik. Bisnisnya tidak berkembang, justru semakin merosot menuju kebangkrutan. Berbagai upaya ia lakukan agar bisnisnya tersebut bisa berkembang. Akan tetapi, mungkin belum rezekinya. Bisnis rumah makan yang ia idam-idamkan tersebut tidak kunjung membaik. Sehingga, Aulia terpaksa harus menutup bisnisnya tersebut dan menelan pahitnya kebangkrutan. Dalam benak Aulia, ia berpikir bagaimana ia bisa membayar angsuran setiap bulannya dan melunasi semua hutangnya. Karena sudah mentok, Aulia tidak punya pilihan lain selain memohon kepada suaminya Pupung untuk menjual rumahnya yang senilai 26 miliar yang berada di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Akan tetapi, Pupung enggan untuk mengabulkan permintaan Aulia tersebut. Bukan karena tidak mencintai istrinya, namun karena rumah tersebut akan diwariskan kepada putra kandungnya yaitu Dana. Dan dari sinilah masalah sebenarnya dimulai. Bukannya mencari alternatif lain, Aulia justru berpikir untuk merebut rumah tersebut. Ia tidak peduli dengan nasib anak tirinya. Dalam benaknya, hanyalah bagaimana ia bisa melunasi semua hutang-hutangnya. Saat itu, pertengahan bulan Juli 2019, Aulia mengutarakan kepada asisten rumah tangganya yang bernama Karsini bahwa ia ingin menghabisi suami dan anak tirinya. Selanjutnya, Karsini memberikan saran kepada Aulia agar suaminya diberikan guna-guna. Karsini mengaku mengenal seorang dukun handal di kampung halamannya. Aulia pun setuju dengan saran Karsini tersebut. Lalu pada bulan Agustus, Aulia meminta kepada Karsini dan suaminya Rodi untuk menyantet Pupung dan Dana agar mereka wafat. Dan untuk menjalankan aksinya itu, Aulia memberikan imbalan sebesar 40 juta rupiah kepada Rodi. Kendati demikian, rencana santet itu tak mampu menghabisi nyawa Pupung dan Dana. Oleh karena itu, Aulia langsung beralih ke rencana kedua, yakni dengan cara menembak Pupung dan Dana menggunakan senpi. Aulia kembali meminta bantuan Rodi untuk mencarikan senpi sekaligus eksekutor bayaran. Akan tetapi, harga senpi yang ditawarkan Rodi kala itu senilai 50 juta. Sementara Aulia hanya mampu memberikan uang senilai 35 juta. Sehingga rencana ini pun tidak berhasil karena harga senpi yang terlalu mahal. Setelah dua rencana sebelumnya gagal, Aulia memutuskan untuk menyewa eksekutor bayaran dari Lampung yang diketuai oleh Agus. Pada 22 Agustus 2019, Aulia mentransfer uang kepada Agus sebagai DP.
Dan jika berhasil melaksanakan rencananya dengan mulus, Aulia berjanji akan memberikan uang sebesar 200 juta. Di hari yang sama, Aulia membeli obat bius untuk suami dan anak tirinya Dana. Keesokan harinya 23 Agustus 2019, Aulia, Karsini, dan Rodi menyewa kamar hotel di daerah Pejatan untuk tempat menyusun rencana sebelum eksekusi. Lalu pukul 2 siang, para eksekutor yaitu Agus dan Sugeng tiba di lokasi pertemuan. Selanjutnya, mereka menuju rumah Pupung di Lebak Bulus. Di tengah perjalanan, Aulia sempat membeli jus tomat yang nantinya akan diberikan kepada Pupung dan Dana. Ketika sampai di rumah, para eksekutor bersembunyi terlebih dahulu. Hingga malam pun tiba, sekitar pukul 9.30, Aulia mulai beraksi dengan memberikan jus tomat yang sebelumnya ia beli kepada Pupung. Akan tetapi, minuman tersebut telah dicampur obat bius sebelum akhirnya diberikan kepada Pupung. Selanjutnya, Aulia mengajak Pupung ke kamar untuk berolahraga ranjang dengan harapan Pupung akan kelelahan dan tertidur sehingga Aulia punya kesempatan melancarkan rencananya. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Pupung tertidur terlentang di lantai. Mengetahui hal itu, Aulia dibantu para eksekutor langsung membekap wajah Pupung dengan handuk yang diberi cairan alkohol hingga Pupung tidak bernafas. Selanjutnya, Aulia memerintahkan para eksekutor untuk membawa tubuh Pupung ke kamar utama. Saat itu, Dana tidak ada di rumah. Aulia lantas menghubungi anak kandungnya Giovanni untuk mengeksekusi Dana. Pukul 12:15 tengah malam, Giovanni tiba di rumah. Tak berselang lama, Dana pun juga tiba di rumah. Setibanya Dana di rumah, Aulia segera memberikan jus tomat yang juga telah dicampur obat bius kepada Dana. Setelah meminumnya, Dana lantas masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat. Tak berselang lama, Giovanni masuk ke dalam kamar Dana dan mengobrol sejenak dengan Dana sembari menyuguhkan miras yang telah dicampur obat tidur. Hingga akhirnya Dana pun terlelap dan Giovanni segera melaporkan kepada para eksekutor. Mendapati itu, mereka lantas menghabisi Dana dengan cara membekap dan memukul tubuh Dana hingga membuat Dana wafat. Keesokan harinya pukul 9 pagi, para eksekutor melaksanakan skenario pembakaran dengan menyiramkan bensin pada kamar Dana, kamar Pupung, mobil, dan garasi. Dengan diikat sumbu kompor, tubuh Pupung disembunyikan di bagian bawah mobil, sedangkan tubuh Dana disembunyikan di bagian sisi kiri mobil. Kemudian mereka menyalakan obat nyamuk serta korek api untuk memicu kebakaran rumah. Obat nyamuk tersebut ditempatkan di 3 tempat berbeda, yakni kamar Pupung, kamar Dana, dan garasi. Akan tetapi, sang eksekutor tiba-tiba merasa tidak tega, sehingga ia kemudian mematikan 2 obat nyamuk yang berada di kamar Pupung dan garasi. Yang tersisa hanya di kamar Dana. Pukul 12 siang, Aulia, Giovanni, beserta para eksekutor meninggalkan rumah menuju apartemen Giovanni. Di tengah perjalanan, para eksekutor berhenti di SPBU dan melanjutkan perjalanannya menuju kampung halamannya di Lampung dengan dibekali uang sebesar 10 juta rupiah. Sisanya akan diberikan ketika aset rumah telah dilelang bank. Lalu pada pukul 18.30, Aulia mendapat kabar jika terjadi kebakaran di rumah Lebak Bulus. Alih-alih usahanya ini berhasil, yang ada usahanya ini juga gagal. Sebab warga yang mengetahui kebakaran itu segera memadamkannya dengan dibantu oleh 4 mobil pemadam kebakaran. Mendapati itu, Aulia bergegas pulang untuk memastikan jika tubuh Pupung dan Dana masih di sana. Ia pun merasa lega lantaran tubuh Pupung dan Dana belum ditemukan warga. Selama pelaksanaan ini, rumah selalu diawasi oleh Supriyanto. Kendati demikian, Aulia merasa kecewa karena rencana pembakaran rumah itu gagal. Ia pun kembali menyusun rencana untuk menghilangkan jejak pemwafatan tersebut. Aulia mencoba menghubungi para eksekutor untuk meminta mengurus tubuh Pupung dan Dana. Namun, para eksekutor mengaku telah berada di Lampung, sehingga tidak bisa melaksanakan perintah Aulia. Dengan terpaksa, Aulia bertindak sendiri dengan dibantu Giovanni. Mereka kemudian memasukkan tubuh Pupung dan Dana ke dalam bagasi mobil, lalu membawanya ke arah Sukabumi. Di tengah perjalanan, Aulia membeli sejumlah bensin yang nantinya akan digunakan untuk membakar kedua korban. Sesampainya di daerah Cidahu, Sukabumi, atas perintah Aulia, Giovanni menyiramkan bensin ke mobil dan menyulut api lalu mendorong mobil hingga jatuh ke jurang. Namun naas, saat hendak mendorong mobil meledak membuat Giovanni mengalami luka bakar. Giovanni pun segera dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka bakar sebanyak 30%. Sementara itu, warga Pondok Kaso tengah digegerkan dengan penemuan mobil Toyota Calya dengan plat nomor B2983SZH
yang terbakar di Jalan Cidahu Parakan Salak, Kampung Bondol, Desa Bondokaso Tengah, Kecamatan Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Setelah api mengecil, warga baru mengetahui jika ternyata di dalam mobil itu terdapat 2 tubuh korban. Selanjutnya, warga melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan. Awalnya mereka mengira mobil terbakar karena laka lantas. Namun setelah dilakukan penyelidikan, diketahui jika 2 tubuh di dalam mobil tersebut sudah tidak bernyawa sejak 2 hari sebelumnya. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, polisi berhasil menemui istri pertama korban, dan dari keterangan istri pertama korban, polisi berhasil menemukan istri kedua korban, yaitu Aulia. Saat diinterogasi, awalnya Aulia tidak bisa menjawab pertanyaan dari polisi dengan baik. Hingga akhirnya Aulia mengaku jika ialah pelaku dibalik terbakarnya mobil Calya di Sukabumi. Aulia mengatakan bahwa sepeninggalnya Pupung, ia berharap bahwa rumah milik Pupung yang terletak di Lebak Bulus, Jakarta Selatan dapat disita oleh bank dan hutang-hutangnya pun dapat terbayarkan. Namun ketika ditanya alasan mengapa ia juga mewafatkan Dana, Aulia mengatakan bahwa ia takut jika sepeninggal Pupung, Dana akan mengambil harta milik Pupung yang ia rencanakan untuk membayar hutang-hutangnya kepada bank. Karena keegoisan dan keserakahan Aulia Kesuma, ia merampas 2 nyawa yang tidak berdosa dan mengambil masa depan anak kandungnya yang masih berstatus mahasiswa. Di sisi lain, polisi juga berhasil menangkap Giovanni di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Selain itu, 2 eksekutor Agus dan Sugeng juga berhasil ditangkap di Lampung Timur. Saat penangkapan, keduanya melakukan perlawanan sehingga polisi terpaksa menembak bagian kaki mereka. Menurut pengakuan salah satu eksekutor, awalnya ia diberitahu Rodi untuk datang ke Jakarta guna membantu bersih-bersih gudang milik Aulia. Namun setibanya di Jakarta, ia kemudian diinstruksi untuk menghabisi suami dan anak tiri Aulia. Karena diiming-imingi uang sebesar 200 juta rupiah oleh Aulia, ia pun setuju dengan tawaran Aulia. Pada tanggal 15 Juni 2020, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukmat bagi Aulia Kesuma dan anaknya Giovanni Kelvin karena terbukti melakukan kejahatan pengwafatan berencana. Vonis itu dikuatkan Pengadilan Tinggi Jakarta pada 18 Agustus 2020. Aulia dan Giovanni tidak terima dengan vonis tersebut dan mengajukan banding. Akan tetapi, banding tersebut ditolak sehingga Aulia dan Giovanni tetap mendapatkan vonis hukmat. Sementara 2 eksekutor Agus dan Sugeng dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tak hanya itu, Karsini, asisten rumah tangga Aulia, dihukum 10 tahun penjara. Ia diminta bantuan Aulia mencari dukun santet. Sedangkan Rodi, suami Karsini, dihukum 14 tahun penjara. Ialah yang mencari eksekutor hingga dukun santet. Supriyanto divonis 12 tahun penjara karena ia terlibat bertugas mengawasi situasi rumah Pupung saat terjadinya eksekusi pengwafatan. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.